Selama berabad-abad, moto bangsa Belanda adalah Luctor et Emergo, saya berjuang dan saya muncul. Sebuah moto yang lahir dari pertarungan abadi mereka melawan laut, merebut daratan sejengkal demi sejengkal untuk membangun peradaban. Namun, kini, di abad ke-21, sebuah paradigma baru sedang lahir. Bangsa ini tidak lagi hanya melihat laut sebagai ancaman yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai mitra yang murah hati, sebagai ladang luas yang menjanjikan panen untuk masa depan. Inilah narasi tentang Simfoni Biru, sebuah kisah tentang budidaya rumput laut inovatif yang akan mengubah nasib Belanda dan dunia. Sejarah Belanda adalah sejarah tentang air. Mereka membangun tanggul raksasa, mengeringkan danau, dan menciptakan polder-polder subur dari dasar laut. Keahlian rekayasa air ini menjadikan mereka master dalam mengendalikan alam untuk kepentingan manusia. Namun, keberhasilan ini datang dengan konsekuensi. Daratan mereka menjadi sangat padat, dan pertanian intensif di darat mulai mencapai batas ekologisnya, menyisakan jejak karbon dan krisis nutrisi. Di tengah tantangan ini, mereka menatap kembali ke asal mula kekuatan dan ketakutan mereka, laut. Kini, pertanyaan yang mereka ajukan telah berubah. Bukan lagi, bagaimana cara kita menahan lautan, melainkan, bagaimana cara kita bekerja sama dengan lautan. Pergeseran ini adalah sebuah revolusi pemikiran. Laut Utara, yang dulu dipandang sebagai hamparan kosong yang ganas dan hanya bisa dilalui kapal atau dieksploitasi untuk minyak dan gas, kini dilihat sebagai lahan subur yang baru. Sebuah kanvas biru yang luas untuk menumbuhkan solusi bagi beberapa masalah terbesar umat manusia. Ini adalah momen di mana sebuah bangsa dengan sejarah panjang merebut daratan, kini dengan rendah hati belajar untuk memanen lautan. Mereka tidak lagi membangun tembok untuk memisahkan diri dari laut, tetapi menenggelamkan tali-tali untuk menumbuhkan kehidupan di dalamnya. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa masa depan tidak selalu terletak pada ekspansi daratan, tetapi pada pemahaman mendalam tentang potensi lautan. Pergeseran paradigma ini menandai babak baru dalam epik perjuangan Belanda. Dari penakluk menjadi pembudidaya. Dari insinyur sipil menjadi ahli ekologi kelautan. Bangsa ini sedang membalik naskah sejarahnya sendiri, bersiap untuk memanen masa depan dari gelombang yang sama yang pernah mereka coba taklukkan. Pahlawan utama dalam babak baru cerita Belanda ini adalah organisme yang sederhana namun luar biasa, rumput laut. Selama ini mungkin hanya dianggap sebagai gulma laut, namun para ilmuwan dan inovator Belanda melihatnya sebagai harta karun hijau. Rumput laut adalah tanaman impian bagi planet yang sedang tertekan. Bayangkan sebuah tanaman pangan yang tidak memerlukan setetes pun air tawar, tidak butuh sepetak pun lahan subur, dan tidak meminta sebutir pun pupuk kimia. Itulah rumput laut. Keajaibannya tidak berhenti di situ. Rumput laut adalah salah satu organisme dengan pertumbuhan tercepat di bumi, mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer 5 kali lebih efisien daripada tanaman darat. Ia bertindak sebagai paru-paru biru bagi planet kita, secara aktif membersihkan lautan dan udara sambil tumbuh subur. Di dalam setiap helai daunnya yang bergoyang di bawah air, tersimpan kekayaan nutrisi, protein, yodium, omega-3, dan serat. Berbeda dengan pertanian darat yang seringkali bersifat ekstraktif atau mengambil dari alam, budidaya rumput laut bersifat restoratif. Ia menciptakan habitat baru bagi ikan dan biota laut lainnya, meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Ia juga membantu menyerap kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dari limpasan pertanian darat, secara efektif membersihkan perairan pesisir. Maka, ketika Belanda memutuskan untuk membudidayakan rumput laut, mereka tidak hanya menanam sumber pangan atau energi baru. Mereka sedang menerapkan sebuah sistem yang secara bersamaan memberi makan populasi, memulihkan ekosistem laut, dan memerangi perubahan iklim. Rumput laut bukan lagi sekadar tanaman. Ia adalah sebuah teknologi alam yang paling canggih. Di mana menanam rumput laut di Laut Utara yang ganas dan sibuk? Disinilah kecerdasan khas Belanda bersinar. Mereka tidak mencari ruang baru, tetapi menggunakan ruang yang sudah ada dengan cara yang lebih cerdas.
Mereka melihat taman-taman kincir angin lepas pantai mereka yang luas dan bertanya, mengapa hanya memanen angin, jika kita juga bisa memanen matahari dan laut di ruang yang sama? Maka lahirlah konsep revolusioner penggunaan ganda atau multi-use. Di antara pilar-pilar baja raksasa turbin angin, para petani laut memasang sistem tali temali yang kompleks di bawah permukaan air. Di tali-tali inilah spora rumput laut ditanam dan dibiarkan tumbuh, ditenagai oleh sinar matahari yang menembus air dan nutrisi alami laut utara. Ini adalah sebuah simbiosis yang sempurna antara produksi energi terbarukan dan produksi pangan berkelanjutan. Model ini sangat brilian karena memecahkan banyak masalah sekaligus. Area di sekitar kincir angin adalah zona terlarang bagi pelayaran dan penangkapan ikan komersial, menjadikannya lokasi yang aman dan terlindungi untuk budidaya. Infrastruktur yang sudah ada untuk kincir angin dapat digunakan bersama untuk pemantauan dan pemeliharaan ladang rumput laut, mengurangi biaya secara signifikan. Angin di atas memutar turbin, sementara arus di bawah menyuburkan tanaman. Ini adalah visi masa depan pertanian yang terintegrasi penuh. Sebuah pemandangan di mana menara-menara energi bersih berdiri tegak di atas ladang-ladang hijau subur yang tersembunyi di bawah ombak. Belanda tidak hanya menempatkan ladang di laut, mereka menciptakan ekosistem industri yang benar-benar baru, di mana energi dan pangan dipanen secara harmonis dari satu lokasi yang sama. Panen dari ladang-ladang laut ini bukanlah produk tunggal, melainkan sebuah gerbang menuju rantai nilai yang sangat beragam. Rumput laut adalah bunglonnya dunia biomasa, mampu berubah wujud menjadi berbagai produk yang sangat dibutuhkan di abad ke-21. Aplikasi utamanya, tentu saja, adalah sebagai pangan. Kaya akan rasa umami, rumput laut diolah menjadi pasta, keripik, bahan dasar burger nabati, dan bahkan sebagai pengganti garam yang sehat. Namun, potensinya jauh melampaui piring makan. Para ilmuwan di Wageningen sedang meneliti cara mengekstrak gula dari rumput laut untuk difermentasi menjadi biofuel, sebuah alternatif energi bersih untuk menggantikan bahan bakar fosil. Komponen lain dari rumput laut dapat diubah menjadi bioplastik yang dapat terurai secara hayati, menawarkan solusi untuk polusi plastik yang mencekik planet kita. Ini adalah inti dari ekonomi sirkular yang dicita-citakan Belanda. Salah satu aplikasi yang paling menjanjikan adalah sebagai pakan ternak. Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan sejumlah kecil rumput laut tertentu ke dalam pakan sapi dapat mengurangi emisi metana mereka hingga lebih dari 80%. Ini adalah terobosan luar biasa dalam upaya mitigasi iklim dari sektor peternakan. Jadi, satu tanaman yang tumbuh di laut dapat membuat pertanian di darat menjadi jauh lebih ramah lingkungan. Dari pangan yang menyehatkan, energi yang bersih, bahan yang ramah lingkungan, hingga pakan yang mengurangi emisi, rumput laut benar-benar merupakan satu tanaman dengan 1000 solusi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan tantangan pangan, energi, dan iklim, dan Belanda sedang memposisikan diri sebagai insinyur utama yang membangun jembatan tersebut. Di balik setiap inovasi besar, selalu ada kisah tentang keberanian manusia. Revolusi rumput laut Belanda digerakkan oleh sekelompok individu yang luar biasa. Para petani laut, atau sea farmers. Mereka adalah campuran dari ilmuwan visioner, pengusaha rintisan yang gigih, dan bahkan nelayan tradisional yang melihat masa depan baru di Cakrawala. Mereka adalah para pelopor ekonomi biru. Menjadi petani laut di Laut Utara bukanlah pekerjaan yang mudah. Mereka harus berhadapan dengan badai musim dingin yang ganas, arus yang kuat, dan tantangan teknis dalam menanam dan memanen di lingkungan lepas pantai yang keras. Mereka harus merancang kapal khusus, mengembangkan robot bawah air untuk pemantauan, dan menyempurnakan teknik pembibitan di laboratorium sebelum membawanya ke laut lepas. Setiap panen adalah buah dari ketekunan, eksperimen, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kisah mereka adalah kisah adaptasi. Seorang nelayan yang keluarganya telah menangkap ikan kod selama beberapa generasi, kini belajar cara menanam spora rumput laut di tali. Seorang insinyur perminyakan lepas pantai kini menggunakan keahliannya untuk merancang sistem jangkar bagi ladang laut.
Mereka adalah bukti hidup bahwa transisi menuju ekonomi yang lebih hijau tidak harus berarti meninggalkan komunitas, tetapi justru menciptakan peluang dan keahlian baru. Organisasi seperti North Sea Farmers menjadi wadah bagi para pelopor ini. Mereka berbagi pengetahuan, berkolaborasi dalam penelitian, dan bersama-sama membangun pasar untuk produk mereka. Mereka bukan lagi individu yang berjuang sendirian melawan ombak, tetapi sebuah komunitas yang kuat yang bersama-sama menavigasi lautan peluang baru. Apa yang sedang terjadi di Laut Utara Belanda lebih dari sekadar proyek percontohan. Ini adalah kilasan masa depan. Visi yang sedang mereka bangun adalah menjadikan Laut Utara sebagai pusat produksi pangan dan energi berkelanjutan yang dinamis. Bayangkan, pada tahun 2040, satu area seluas gabungan semua kincir angin lepas pantai bisa menghasilkan cukup protein rumput laut untuk memberi makan seluruh Eropa dan menghasilkan sejumlah besar bioenergi. Visi ini mengubah laut dari sekadar jalur transportasi menjadi sebuah ruang produktif yang multifungsi. Ini adalah cetak biru global tentang bagaimana umat manusia dapat menggunakan lautan secara bertanggung jawab. Model yang dikembangkan Belanda, mengintegrasikan energi, pangan, dan restorasi ekosistem dalam satu sistem, dapat direplikasi di wilayah pesisir di seluruh dunia, disesuaikan dengan kondisi lokal. Perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi arahnya sudah jelas. Belanda, negara yang lahir dari perjuangan melawan air, kini memimpin dunia dalam memanen harapan dari air. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa solusi untuk krisis daratan kita mungkin justru terletak di lautan luas yang belum termanfaatkan. Mereka sedang menulis bab berikutnya dalam sejarah mereka, bukan lagi dengan tinta hitam di atas kertas, tetapi dengan spora hijau di atas tali temali di bawah gelombang. Masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh Belanda, berwarna biru. Biru seperti lautan yang luas, hijau seperti rumput laut yang subur, dan cerah seperti harapan akan sebuah planet yang lebih sehat. Dan semua itu dimulai dengan ide sederhana, untuk tidak lagi melawan laut, tetapi untuk menari bersamanya dalam sebuah simfoni kehidupan yang indah.